Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi media pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muslih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Ahmad Nusudin. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian penilaian dan evaluasi media pembelajaran. Baik, untuk yang pengertian pertama yakni tentang penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau data yang digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran. Nah, sedangkan penilaian bisa diartikan juga sebagai kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu yang dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Jadi penilaian itu dilakukan guna untuk mengukur kemampuan seseorang bersifat kualitatif. Nah, sedangkan pengertian evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Nah, kalau pengertian evaluasi itu kan lebih ke konteks bahwasanya kegiatan itu menilai sejauh mana, terus kemudian nanti eh, apa yang perlu ditambahkan dari evaluasi tadi sesuatu program. Jadi ketika sudah evaluasi nanti apa yang mau ditambahkan ketika kegiatan itu lebih baik seperti itu. Selain itu evaluasi merupakan penafsiran atau interpretasi yang bersumber pada data kuantitatif. Nah, pada data kuantitatif ini merupakan hasil pengukuran dalam memberikan penafsiran terhadap data kualitatif tersebut. Nah, eh, kemudian apa? Pengertian lain adalah evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Kemudian setelah itu ada pembagian jenis-jenis penilaian dan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis penilaian. Nah, yang pertama yaitu asesmen diagnostik atau pre-assessment. Sebelum menyusun atau instruksi pembelajaran, penting untuk mengetahui sifat dan karakter siswa. Kenapa demikian? Karena dalam proses pembelajaran, siswa itu akan nyaman, akan merasa eh, dapat menerima pelajaran secara baik dengan guru itu dapat melihat dulu karakternya. Karena dari semua siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Maka dari itu, jenis penilaian asesmen diagnostik ini adalah sebelum guru itu menyampaikan materinya, dia sudah memberikan penilaian. Tuh. Kemudian yang asesmen yang kedua yaitu asesmen atau asesmen formatif. Asesmen ini digunakan sebagai usaha pertama yang mengembangkan instruksi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk memantau pembelajaran siswa agar Bapak dan Ibu guru dapat membuat feedback. Hal ini berguna untuk mengetahui apa saja yang masih perlu dibenahi. Seperti itu. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Sumatif adalah mengukur perkembangan siswa sebagai penilaian pembelajaran. Tak hanya itu, asesmen ini juga mengukur efektivitas pembelajaran dan respon terhadap instruksi. Nah, kalau sumatif ini lebih ke apa efek dari pembelajaran, kemudian respon terhadap instruksi yang disampaikan oleh guru itu sejauh mana. Nah,
itu penilaiannya membahas tentang itu, penilaian asesmen sumatif. Ujian sebetulnya juga merupakan jenis asesmen sumatif dan menyediakan data untuk guru dan pemimpin sekolah. Hasil ujian dapat membantu merepresentasikan perkembangan siswa, namun tidak selalu menyediakan feedback yang jelas mengenai proses pembelajaran. Jadi kalau ujian juga digolongkan sumatif karena dapat menjadi ukuran seberapa kemampuan siswa dalam mendapatkan ilmu atau memahami ilmu. Ketika diujikan itu kan menjadi hasil, tapi tidak ada feedbacknya untuk kehidupan yang akan datang. Kemudian yang ketiga atau D, asesmen konfirmatif. Ketika instruksi pembelajaran telah terlaksanakan dalam kelas, penilaian masih penting untuk dilakukan. Tujuan dari asesmen konfirmatif yaitu untuk mengetahui apakah instruksi pembelajaran masih efektif dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Melalui asesmen ini, Bapak Ibu guru bisa mengetahui apakah cara mengajar yang dilakukan masih tepat untuk siswa. Kemudian yang E, asesmen acuan normatif. Acuan normatif adalah desain untuk membandingkan siswa individu terhadap kelompok sebayanya. Biasanya asesmen ini berdasarkan standar nasional ataupun ketika berdasarkan nilai rata-rata sekolah. Asesmen ini menarik kesimpulan mengenai pencapaian siswa berdasarkan berbagai titik data yang luas. Contohnya seperti tes IQ dan tes fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Misli yang sudah menjelaskan materi yang pertama. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi. Tadi sudah dijelaskan pengertian dari evaluasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu macam-macam evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi selama pengembangan media pembelajaran. Data hasil evaluasi ini digunakan untuk membentuk dan memodifikasi prototip media pembelajaran. Apabila hasil penilaian menunjukkan media pembelajaran masih kurang baik, maka perlu segera dilakukan revisi atau perbaikan. Jadi dalam evaluasi formatif ini dirancang untuk mengumpulkan data atau informasi untuk mengembangkan media pembelajaran yang sedang kita gunakan saat ini. Apabila media yang sudah kita gunakan saat ini masih ada kekurangan atau beberapa kesalahan, maka kita perlu melakukan revisi atau perbaikan. Untuk yang kedua yaitu penilaian sumatif atau meringkas evaluasi. Sumatif dilakukan setelah media pembelajaran benar-benar dikembangkan dalam bentuk master dan siap diimplementasikan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana media pembelajaran memiliki nilai kemanfaatan, terutama dibandingkan dengan implementasi program lainnya. Jadi, dalam tahap ini bisa dilakukan apabila sudah berada dalam fase benar-benar siap untuk diimplementasikan atau dilaksanakan dalam lapangan, yaitu pembelajaran siswa. Nah, biasanya
Sumatif ini dilakukan dalam akhir-akhir pembelajaran atau penutupan dalam studi setiap pembelajaran. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu C, tahapan melakukan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama yaitu cara melakukan evaluasi media pembelajaran. Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu evaluasi satu ke satu atau biasa kita sebut dengan one on one. Evaluasi ini dilakukan dengan memilih 2 atau lebih siswa yang dapat mewakili kelompok sasaran dari media yang dihasilkan. Jadi evaluasi satu ke satu ini kita bisa lakukan dengan memilih 1 atau 2 orang siswa dari sasaran pembelajaran yang telah kita laksanakan. Lalu bagaimana cara melakukan evaluasi satu-satu ini? Yang pertama, yaitu jika kita sedang atau akan menerapkan media pembelajaran yang baru, maka kita harus menerangkan terlebih dahulu kepada siswa bagaimana rancangan media baru yang akan kita kembangkan terhadap mereka. Yang kedua, yaitu beritahu mereka bahwa jika mereka membuat kesalahan di masa depan, itu bukan karena kekurangan mereka, tetapi karena ketidaksempurnaannya media yang sedang kita gunakan. Maka, jika itu terjadi, kita perlu melakukan perbaikan. Yang ketiga, yaitu cobalah untuk membiarkan mereka santai dan bebas mengungkapkan pandangan mereka di media. Yang keempat, yaitu melakukan tes awal kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap materi yang dimediasi, yaitu memberikan tes di awal kepada siswa yang akan kita lakukan evaluasi satu-satu tadi. Yang selanjutnya yaitu sajikan media dan catat berapa banyak waktu yang kita butuhkan atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan siswa untuk mempresentasikan atau mempelajari media tersebut. Yang terakhir yaitu melakukan tes untuk mengukur keberhasilan media yang telah kita berikan. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil. Jadi selain evaluasi satu ke satu, ada pula evaluasi kelompok kecil. Evaluasi kelompok kecil merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menguji coba media dengan menyertakan 10 atau 20 siswa yang dapat mewakili populasi sasaran. Jadi kalau evaluasi satu ke satu tadi kita hanya membutuhkan 1 atau 2 siswa, maka dalam evaluasi kelompok kecil ini kita membutuhkan 10 sampai 20 siswa. Lalu bagaimana prosedur yang harus kita ikuti untuk melakukan evaluasi kelompok kecil? Yaitu yang pertama, jelaskan bahwa media sedang dalam tahap formatif dan membutuhkan umpan balik untuk menyempurnakannya. Maksudnya, jelaskan kepada siswa bahwa kita sedang melakukan tahap uji coba dari media pembelajaran tersebut. Dan kita membutuhkan umpan balik dari mereka. Jadi mereka perlu menyampaikan bagaimana kurangnya dari media yang akan kita terapkan. Yang kedua, yaitu melakukan tes awal untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap topik yang dimediasi. Hampir sama dengan evaluasi satu ke satu tadi, bahwa kita perlu melakukan tes awal. Yang selanjutnya yaitu menampilkan media atau meminta siswa untuk meneliti media
Maksudnya meneliti media yang akan kita gunakan, seperti apa kurangnya, dan kita perlu melakukan perbaikan berarti jika ada kesalahan yang telah didapatkan dari hasil penelitian siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu mendokumentasikan waktu yang dibutuhkan dan berbagai bentuk umpan balik, baik secara langsung ataupun tidak langsung selama presentasi media. Yang selanjutnya yaitu ikuti tes untuk melihat seberapa baik Anda dapat mencapai tujuan Anda. Yang selanjutnya yaitu bagikan angket untuk diisi oleh siswa, lakukan diskusi mendalam dengan beberapa siswa jika memungkinkan. Maksudnya bagikan angket, angket itu berupa penilaian atau tes, bisa jadi tes juga untuk siswa-siswa itu. Yang terakhir yaitu menganalisis data yang terkumpul dan menyempurnakan semua media tersebut berdasarkan umpan baliknya. Baik, mungkin itu beberapa pengertian atau penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.